Langsung. Oke. Selamat pagi. Kalau kita selamat pagi ya, supaya sehat ya. Syukur alhamdulillah kita bisa kumpul di sini setelah sekian purnama pandemi di apa ya? Di negara kecintaan kita ini ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah bisa kumpul lagi. Saya juga alhamdulillah saya juga sudah vaksin, satu keluarga saya sudah vaksin, sehingga saya sudah bisa ke bioskop keluarga. Kayaknya senangnya gimana ya kok ya, udah bisa ke bioskop ya, alhamdulillah. Dan di sini juga saya mau sedikit di luar topik. Saya mau, kebetulan alhamdulillah anak saya insya Allah tahun depan sudah koas dan dia lagi mengambil skripsi tentang lupus, manifestasinya ke tulang. Nah jadi abang sini bentar bang ke depan. Ini dia anak saya yang lagi sedang ini dia lagi sedang terus ini apa namanya bagaimana sih lupus dengan tulang, dia lagi sekarang lagi penyelidikan. Kayak kepolisian dia Bu ya. Jadi dia sekarang lagi ini istilahnya bikin tahu sih apa gimana gitu. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan hari Selasa dia sudah mulai seminar. Insya Allah tahun depan dia sudah dalam rumah sakit jadi dokter koas. Mohon doanya supaya dia bisa terus bergabung di Cinta Kuku biar menjadi dokter kita juga ya. Ya, amin. Jadi ini saya bawa anak saya. Jadi istilahnya dia pengen tahu juga yang mana sih Ma, dia mau lihat gimana. Kebetulan ditengoknya udah pada cantik semua ya. Nanti pada kenyataannya dia akan ketemu dengan yang kondisinya lagi babak belur ya. Ini udah cantik-cantik. Oke, mohon doanya supaya anak saya bisa sukses. Insya Allah tahun depan biar bisa koas dengan lancar. Oke, silakan nanti abang duduk situ lah ya bang. Iya. Oke. Nah, jadi saya cerita soal vaksin. Nah, vaksin ini bukan saya yang ngomong, tapi saya menyampaikan. Ini adalah hasil dari dokter yang memang di bidangnya dan ini para ahli. Pada saat itu kami mengikuti seminar awam tentang vaksin, bagaimana efek vaksin dan apakah kita bisa vaksin dan perlukah vaksin itu untuk penderita autoimun, lupus ya. Itu jadi akan kita bahas di sini dan ini memang sudah langsung pakarnya, dokternya langsung. Baik, saya akan menjelaskan kenapa kita autoimun perlu vaksin. Karena sebahagian kan menyatakan tidak boleh karena kondisi fisik kita yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Oke, pada saat kapan kondisi kita nggak memungkinkan? Mungkin pada saat lupus kita lagi flare atau kambuh. Nah itu memang tidak disarankan. Jangankan kita penderita autoimun, orang normal pun kalau dia mempunyai riwayat penyakit yang memang dia tidak bisa divaksin itu nggak boleh. Apalagi kita penderita autoimun yang memang pada saat itu kondisi kita lagi flare, itu memang tidak boleh. Nah, siapa yang tidak boleh itu? Bagaimana caranya supaya kita aman? Karena kan di negara kita memang harus segala sesuatunya dengan vaksin. Nah, autoimun ketika dia flare dan dia tidak bisa melakukan vaksinasi, dia bisa datang ke dokter DPL-nya, minta surat keterangan bahwasanya dia belum layak untuk divaksin. Nah, pada saat ini negara kita itu akan diperbolehkan untuk kita yang menggunakan surat keterangan, ya, karena itu memang langsung dari dokter pemerhati kita. Apalagi kalau kita di dalam satu naungan rumah sakit, berarti kan dia punya stempel kop rumah sakitnya dibanding kita klinik sendiri dokternya gitu. Nah, apakah autoimun juga bisa divaksin? Bisa. Ketika kondisi kesehatannya itu sedang baik dan tidak flare, itu boleh vaksin. Dan vaksin apa yang boleh kita pada penderita autoimun vaksinnya? Vaksin apa aja boleh. Mau itu Pfizer, mau itu Sinovac, mau itu AstraZeneca, mau itu juga Moderna, disilahkan. Kenapa? Karena memang semua obat-obat vaksin itu sudah layak diuji dan kelayakan keujiannya itu sudah bisa di tubuh manusia dan mempunyai efek samping yang sangat sedikit sekali. Ya, jadi tidak ada efek samping.
ada efek samping itu dibanding misalnya 10 orang salah satu ada efek samping, tergantung kondisi pada saat kita divaksin itu, kondisi kita bagaimana, imun kita bagaimana. Nah, kalau kita lihat dan rata-rata yang saya sudah sudah kita jadi yang selama ini setiap vaksin mereka lapor ke kita, jadi rata-rata itu memang mempunyai efek samping tapi sedikit, tidak terlalu, dan memang yang normal juga mempunyai efek samping juga, itu seperti demam ya, dia mempunyai efek samping, pegel-pegel badan, lemes itu punya efek samping, atau sakit kepala, atau dia bisa tidur aja setelah divaksin itu bawaannya mau tidur, atau setelah vaksin bawaannya mau makan. Nah itu ada. Nah ada beberapa teman kita mempunyai efek samping seperti itu, kayak Mbak Mega, saya juga, Bu Uli juga ya. Ada beberapa teman. Nah kalau saya pada saat itu kebetulan saya disuntikannya Pfizer, jadi saya pada saat itu saya demam saya itu kalau dibilang tinggi sekali enggak, rendah juga enggak ya gitu, sekitar 37 lewat lah ya, nggak sampai 38 gitu, tapi sudah di dalam tubuh saya itu udah merasa panasnya luar biasa gitu, walaupun kadang kalau kita rapat tidak terlalu, tapi di dalam tubuh panas. Nah itu biasa kalau kita sudah melakukan vaksinasi, atau tulang juga suka mengilu kalau kita dalam kondisi sudah divaksinasi. Ada juga yang divaksinasi nggak ada masalah. Anak-anak saya divaksinasi nggak ada masalah, yang nggak ngantuk, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ada yang cuma kram aja di seputar vaksinnya, suntikannya. Kita kasihkan terpin atau obat gosok, biasanya hilang. Nah, ada beberapa kasus autoimun setelah vaksin, ada yang flare, memang lupusnya ada. Kenapa? Setelah kita flashback belakang, nah mereka itu vaksin tanpa konsultasi dulu ke dokter DPL-nya, karena ngikut teman udah vaksin, kami juga vaksin. Nah ternyata pada saat itu memang kondisi tubuh secara fisik yang kita lihat kondisinya oke, lupusnya nggak flare, tapi kita nggak tahu reaksi dalam tubuh kita kan, darah kita bagaimana, kondisi sebenarnya dalam tubuh kita kan kita nggak kelihatan. Kalau fisiknya casingnya bagus gitu. Nah hal itulah yang harus kita hindari. Ketika kita mau vaksin, kita datang ke dokter kita, biar dokter itu yang akan menentukan treatment apa yang dilakukan untuk kita, sehingga setelah dapat hasil itu bisa dilihat bisa nggak kita vaksin. Nah ketika kalau kita sudah mengikuti semua standar yang ada yang sudah dilakukan dokter, kita boleh vaksin, lakukan. Karena saya sudah 2 kali vaksin, oke. Jadi nggak ada masalah. Nah saya juga kan ada ginjal ya, saya juga vaksin selama selama 6 bulan ini saya persiapan ginjal saya, karena saya memang mau persiapan untuk vaksin. Jadi saya cek berkala ginjal, terus lupus saya. Begitu kata dokter is okay, sudah boleh, langsung saya vaksin. Nah kebetulan vaksin pertama saya sakit, ngilu tulang saya juga, demam. Cuman saya mau makannya banyak. Jadi sampai sudah 10 hari vaksin pun bawaan makan tuh kayak kita minum medrol, steroid. Jadi mau makan aja. Sementara saya kan sudah berapa tahun sudah tidak menggunakan medrol lagi. Jadi saya rasa saya kayak menggunakan medrol kembali, makan walaupun mulut pahit, tapi mau makan aja. Nah ada satu sisi orang siap vaksin tuh nggak ada ngerasa efek apapun, nggak ada. Jadi itu kembali lagi di tubuh kita, tergantung situasi pada saat itu. Imun kita kuat nggak menerima serangan, karena kan yang disuntikan itu kan juga virus COVID itu sendiri kan di tubuh kita. Jadi kan kalau tubuh kita lagi lemah, bayangin tubuh lemah dimasukkan itu kan makin lemah ya. Makanya betul-betul sekali diperhatikan kalau untuk autoimun, perhatikan dulu sebelum kita vaksinasi, kita ke dokter dulu. Kalau dokter bilang oke, lakukan vaksinasi. Kalau dokter bilang belum, minta surat. Karena kan kita juga salah satu untuk administrasi juga kan, vaksinasi kan, jadi minta surat. Nah, terus ditanya lagi, vaksinasi apa yang cocok untuk autoimun? Semua bisa. Jadi kalau yang di sana bilang yang ini nggak boleh, yang bagusnya ini enggak. Semua vaksinasi yang ada di Indonesia ini semua boleh kita gunakan. Mau itu Sinovac, Sinopharm, mau itu Pfizer, mau itu AstraZeneca, mau itu
Moderna boleh. Nah itu dari PAPTI. Nah selain dari situ silakan, tergantung. Cuman setiap vaksin pasti efeknya beda-beda. Kalau Sinovac itu memang yang paling rendah untuk efek samping. Makanya itu kan anak-anak sekolah usia 12 itu kan dianjurkannya Sinovac kan, karena dia lebih efek sampingnya lebih kecil dibanding yang lain. Dan memang kan ada grade imun tertentu di setiap merek-merek vaksinasi. Nah, ada lagi ditanya, kita kan sudah kena COVID, perlukah kita divaksinasi? Kan gitu ya. Nah, dokter bilang kalau kita yang sudah kena COVID, berarti imun kita itu sudah terbentuk sendiri dengan adanya COVID itu di badan kita. Coba kita periksa antibodi untuk COVID, pasti tinggi. Karena apa? Karena kita sudah pernah terkena atau kita Iya, kita sudah pernah kena COVID. Jadi dia sudah terbentuk sendiri imun dalam tubuh kita tanpa kita harus divaksin pun nggak apa-apa. Itu menurut dokter. Nah, tapi kalau kita mau divaksin juga nggak apa-apa. Jadi sekarang tergantung kita lagi. Jadi tergantung pribadi masing-masing mau divaksin kah atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah segala sesuatu itu kan kita harus ada aplikasi Peduli Lindungi kan. Mau masuk mall, aplikasi Peduli Lindungi. Mau masuk bioskop, aplikasi Peduli Lindungi. Mau naik pesawat terbang, aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi kan kita berpikir begini. Kayak saya kan sudah pernah kena COVID kami keluarga. Nggak usah di vaksin juga udah nggak apa-apa lagi karena udah terbentuk sendiri itu. Cuma nanti saya nggak bisa kemana-mana. Mau naik pesawat saya nggak bisa, mau kemana saya nanti setiap perbatasan saya nanti di stop, dia minta mana vaksin saya. Jadi akhirnya saya memvaksinkan diri juga gitu. Nah makanya ya sekarang tergantung teman-teman mau divaksin boleh tidak boleh, tergantung kebutuhan kita saat ini apa. Karena ada teman kita satu, dia memang sudah kena tapi dia tidak mau divaksin untuk saat ini, mungkin tahun depan aja katanya. Ya nggak apa-apa karena memang dia sudah terbentuk sendiri imunnya. Jadi setiap yang sudah kena COVID dia sudah ada dan terbentuk sendiri imun dalam tubuh kita. Jadi nggak usah takut gitu. Karena kemarin saya kena COVID, saya belum vaksin. Terus adik saya kena COVID juga tempat saya kan juga nggak vaksin, tapi saya nggak terkena COVID-nya lagi gitu kan. Ada beberapa adik saya juga kena COVID karena saya sudah duluan, seniornya kena kan, senior COVID-nya duluan. Terus adik saya ngerawat adik saya alhamdulillah nggak apa-apa karena posisi saya autoimun ya kan. Tapi kenapa yang kemarin kan sudah saya lewatin yang saya kena COVID, jadi sudah terbentuk sendiri. Jadi begitu ada COVID lagi kan udah ibaratnya ini kan benda asing. Nah dia kan sudah pernah ada di tubuh kita, jadi begitu ada datang lagi dia udah biasa aja karena kita juga udah pernah kedatangan dia, jadi netral. Nah itulah maksud dokter tadi, yang udah pernah kena nggak apa-apa lagi. Cuman kan karena kebutuhan kita banyak ya saya vaksin. Kalau teman-teman tuh tergantung ya kebutuhannya mana lebih banyak, harus divaksin atau tidak. Ya kalau memang harus kebutuhan vaksin silahkan, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan sebelum vaksin kita harus ke DPL ya Mbak Risma. Jadi nggak usah khawatir, Mbak Risma kan juga sudah pernah kan. Jadi sebenarnya sudah ada terbentuk sendiri antibodi. Cuman karena kondisi ini kita di sini semua itu adalah salah kalau mau kemana itu syarat-syaratnya yang harus kita ikutin kan gitu. Mungkin kalau saya kemarin aplikasi Peduli Lindungi itu tidak menjadi syarat, mungkin saya juga nggak akan vaksin. Untuk apa lagi kan udah ada cuman karena harus jadi saya vaksin. Nah jadi nggak usah dengar yang di sana begini cerita gitu, nggak perlu. Jadi makanya kita kalau misalkan sering saya kalau bilang sama teman-teman, kalau ada Zoom yang tentang karena kita kan sekarang kan nggak bisa membuat seminar atau apa, jadi mereka buatnya pakai via Zoom ya. Ikuti aja, di situ semua dokter-dokter yang kompeten, yang memang benar-benar tahu tentang kondisi COVID. Jadi kita nggak usah dengar katanya begini, katanya begitu. Nah, terus pertanyaan lagi, setelah COVID ada nggak yang flare atau tidak ada? Ada juga. Setelah dia kena COVID dia flare lagi lupusnya. Yang sebelumnya dia nggak flare,
flare lagi. Ada beberapa teman kita flare karena apa? Kan imunnya kan turun tuh, kondisinya turun. Nah jadi tapi rata-rata saya lihat yang flare itu kalau dia dirawat di rumah sakit ketika dia kena COVID-nya. Stres sebenarnya yang buat flare-nya itu bukan COVID-nya, tapi stresnya dia buat COVID-nya kambuh gitu, bukan karena COVID-nya. Jadi stres itu yang membuat lupusnya kambuh. Kenapa? Nah, rata-rata saya lihat teman-teman yang dirawat dan tidak dirawat itu lebih nyaman yang tidak dirawat. Jadi dia di rumah aja. Nggak lupusnya nggak flare saya lihat. Karena dia enjoy kan, dia cuman hanya merasa mungkin dia di kamar saja nggak keluar, tapi kan dia masih dalam lingkungan keluarga di rumahnya gitu. Nah ada temen yang dirawat di rumah sakit, nah itu yang flare. Nah sampai sekarang dia masih flare lupusnya, karena beban pikiran stresnya itu yang buat lupusnya kambuh, bukan COVID-nya. Karena rata-rata temen yang kena COVID juga banyak yang nggak flare, dan rata-rata yang nggak flare itu ya dia memang isoman di rumah. Kalau kayak Mbak mungkin karena positif pikiran, jadi dan kondisi saat itu kan ada suami ya, jadi bergabung. Nah kalau yang temen kita itu enggak, dia sendiri, jadi itu yang buat dia stres, blooding jadinya, itu yang membuat makin parah sakitnya gitu. Jadi ada sebagian yang bisa isoman, ada yang enggak, jadi nggak usah khawatir. Dan kita juga jangan paranoid lah ya tentang COVID ini, karena saya juga udah kena COVID. Dan saya ada beberapa kali ngerawat yang udah kena COVID, jadi nggak usah terlalu paranoid. Cuman tetap harus sesuai protokol kesehatan. Imun kita juga harus dijaga, karena ketika imun kita kuat, nggak masalahnya COVID itu. Yang masalah itu kan kalau imunnya lagi turun. Nah seperti itu. Jadi ada lagi soal untuk vaksin COVID, ada yang mau bertanya lagi? Jelas ya, sudah jelas ya. Jadi kita boleh vaksin ketika kita harus ke DPL dulu ya. Nah, ketika dokter kita menyatakan oke, silakan, gak usah ragu-ragu lagi, vaksin aja. Kalau ada sedikit setelah vaksin ya efek samping itu biasa lah, gak usah takut. Demam, pusing, mual itu biasa. Minum obat aja aman kok. Ya, jadi gak usah khawatir ya, makin takut ya. Oke, ada lagi?